Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Kita balik lagi di konten sharing tol. Ya, udah 2 minggu ya lamanya dari sharing tol kita yang terakhir, yaitu pembangunan tol Cilacap Yogyakarta, pembahasan jalur ataupun trasenya ya. Jadi 2 minggu lalu, kali ini kita akan kembali membahas trase ataupun jalur pembangunan tol yang sudah teman-teman baca di judul, yaitu tol Probolinggo Banyuwangi. Ya, selain kita akan membahas jalur ataupun trase pembangunannya, kita juga akan membahas ada apa dengan tol Probolinggo Banyuwangi. Ya, kita tahu ya, ruas tol ini merupakan salah satu ruas dari rentetan panjang tol Trans Jawa, di mana saat ini masih ada 2 ruas tol yang masih belum beroperasi, yaitu seksi 4 ruas tol Pasuruan Probolinggo dan ke-6 seksi dari ruas tol Probolinggo Banyuwangi yang sepanjang 172,9 km masih belum beroperasi hingga saat ini. Ternyata memang untuk ruas tol Probolinggo Banyuwangi sampai hari ini progres konstruksinya masih belum ada sama sekali, dan memang sudah ada progres pembebasan lahan tapi nilainya masih sangat kecil. Ya, memang ada beberapa masalah yang dihadapi untuk proyek tol Probolinggo Banyuwangi. Nanti kita akan bahas lebih jelasnya apa saja sih yang menghambat proyek tol ini hingga sampai hari ini progresnya agak sedikit melambat ya dibandingkan awal-awal pembangunannya dari proyek tol Pasuruan Probolinggo. Oke, sebelum masuk ke sana, kita akan bahas sedikit, kita akan singgung sedikit untuk proyek tol Pasuruan Probolinggo. Ya, ini adalah peta yang biasa saya gunakan ya. Teman-teman yang udah ngikutin channel Lucky Droni pasti udah tahu ini peta apa. Oke, kita bahas sedikit untuk ruas tol Pasuruan Probolinggo. Ya, ruas tol Pasuruan Probolinggo sendiri sampai hari ini ada 3 seksi yang sudah beroperasi dari tahun 2019 bulan April, dan masih menyisakan seksi keempat Probolinggo Timur sampai dengan Simpang Susun Gending. Ya, Probolinggo Timur sendiri di sini ya teman-teman, gerbang tol Probolinggo Timur di sekitar Jalan Raya Leces. Jadi Probolinggo Timur ini terkoneksi dengan Jalan Raya Leces. Kalau teman-teman keluar gerbang tol Probolinggo Timur, ke kanan teman-teman akan menelusuri kembali Jalan Raya Pantura ya, Jalan Utara Pulau Jawa ya. Nah, ini akan terkoneksi, seksi 4-nya akan disambungkan kembali ke Simpang Susun Gending. Nah, di sini ya teman-teman, Simpang Susun Gending di Jalan Raya Sebaung ya, nanti terkoneksi dengan Jalan Raya Sebaung. Nah, seksi 4 ini panjangnya sekitar 12,4 km. Saat ini pun masih dilakukan proses konstruksi, walaupun memang proses konstruksinya juga masih belum ada percepatan ya nampaknya ya. Kalau diperhatikan bagi teman-teman yang tinggal di daerah sini, kalau misalkan ada update terbaru bisa tulis di kolom komentar. Karena memang kalau dilihat dari progres konstruksinya pun masih di sekitar 4%, dan untuk pembebasan lahannya masih di sekitar 50%. Ruas tol ini sendiri ditargetkan akan beroperasi di tahun 2022 bulan April berdasarkan monitoring dari situs BPJT. Ya, kita harapkan semoga walaupun dengan keadaan pandemi saat ini memang tidak mudah ya, proyek tetap harus berjalan, tapi pemerintah juga harus tetap menanggulangi pandemi ini. Ya, semoga walaupun berjalan terseret-seret, tapi setidaknya proyek ini tetap berjalan. Dikabarkan memang untuk progres pembebasan lahannya ada percepatan di tahun ini, dan ditargetkan di tahun ini semua progres pembebasan lahannya selesai ya. Kita harapkan semuanya begitu, bisa berjalan lancar, dan Trans Jawa tidaknya bisa tersambung sampai dengan Simpang Susun Gending, dan hanya tinggal 1 ruas saja yaitu Probolinggo Banyuwangi yang menyisahkan proyek yang belum beroperasi hingga nanti di tahun 2022. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan Probolinggo Banyuwangi. Ya, kita mulai dengan pembahasan trase ataupun jalur pembangunannya ya. Mungkin di antara kita masih belum tahu kira-kira ruas tol ini, ruas tol Probolinggo Banyuwangi melewati wilayah ataupun daerah mana sih, dan terkoneksi dengan jalan apa aja sih? Bisa terus saksikan video ini. Bila yang sudah tahu bisa langsung skip ke bagian pembahasan permasalahan akan proyek tol Probolinggo Banyuwangi ini. Oke, kita langsung mulai aja. Kita mulai dari Simpang Susun Gending ya. Ini merupakan akhir proyek tol Pasuruan Probolinggo dan menjadi titik awal pembangunan proyek tol Probolinggo Banyuwangi.
Ya, proyek tol Probolinggo Banyuwangi ini sendiri terdiri dari 6 seksi ya teman-teman, dan dibagi menjadi 3 tahap. Yaitu seksi pertama dimulai dari Simpang Susun Keraksaan sampai dengan Simpang Susun Paiton, dan seksi kedua dari Simpang Susun Paiton sampai dengan Simpang Susun Besuki, yaitu merupakan tahap pertama. Kemudian di seksi ketiga Simpang Susun Besuki sampai dengan Simpang Susun Situbondo, dan seksi 4 Simpang Susun Situbondo sampai dengan Simpang Susun Asem Bagus, dan seksi kelima Simpang Susun Asem Bagus sampai dengan Simpang Susun Bajulmati. Dan dari seksi 3 sampai dengan seksi 5 ini merupakan tahap kedua. Dan yang terakhir adalah seksi 6 Simpang Susun Bajulmati sampai dengan Simpang Susun Ketapang, dan ini menjadi tahap ketiga. Nah, tahap-tahap ini dibagi menjadi beberapa pekerjaan kontraktor ya. Jadi tidak semuanya dikerjakan oleh satu kontraktor, tapi memang dibagi. Untuk tahap 1 sendiri dikerjakan oleh Waskita Karya dan Wika Karya. Dan untuk tahap kedua dikerjakan oleh Adikarya, Nindya Karya, dan Berantas Abipraya. Dan yang tahap ketiga dikerjakan oleh PP dan Gorip Nanda Guna. Yaitulah kontraktor-kontraktor yang akan mengerjakan proyek tol Probolinggo Banyuwangi ini. Oke, kita akan coba mulai pembahasan trasenya ya teman-teman. Kita mulai dari Simpang Susun Gending. Ini akan terus mengarah ke arah timur dan menyelusuri Jalan Raya Panglima Sudirman. Dan nantinya di Simpang Susun pertama yaitu Simpang Susun Keraksaan itu akan terkoneksi dengan Jalan Raya Panglima Sudirman. Di sini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu trasenya, ini dia trasenya. Untuk menuju ke Simpang Susun pertama, Simpang Susun Keraksaan. Nah, disinilah Simpang Susun Keraksaan. Dan terkoneksi dengan Jalan Raya Panglima Sudirman. Oke, kita lanjut lagi ke Simpang Susun berikutnya. Kita akan coba telusuri terus. Kita akan coba telusuri ke arah timur terus. Dan nanti di Simpang Susun kedua itu ada Simpang Susun Paiton. Ya, Simpang Susun Paiton ini terkoneksi dengan Jalan Raya Paiton. Ya, disinilah Simpang Susun Paiton terkoneksi dengan Jalan Raya Paiton. Di sini ya, teman-teman. Ini merupakan Simpang Susun kedua ruas tol Probolinggo Banyuwangi. Kita lanjut lagi ke Simpang Susun berikutnya, tetap mengarah ke arah timur ya pastinya. Ya, kita akan coba telusuri Simpang Susun yang berikutnya. Itu merupakan Simpang Susun Besuki ya, teman-teman. Simpang Susun Besuki. Kita terus telusuri Simpang Susun Besuki. Ya, disinilah Simpang Susun Besuki ya, terkoneksi dengan Jalan Raya Pasir Putih. Ini merupakan Simpang Susun ketiga dan menjadi akhir dari tahap 1 ya. Jadi udah seksi 1 dan seksi 2. Oke, kita lanjut lagi ke Simpang Susun berikutnya. Kita terus mengarah kembali ke arah timur Pulau Jawa dan tetap menelusuri Jalan Pantura ya, Jalan Utara Pulau Jawa ya teman-teman. Jadi ruas tol ini memang menelusuri Jalan Pantura existing ya, yang sudah ada jalan provinsi ya teman-teman. Kita akan terus menelusuri dan berikutnya adalah Simpang Susun Situbondo. Kita sudah masuk ke Kabupaten Situbondo ya. Ya, di sekitar sini akan ada Simpang Susun Situbondo. Cukup jauh dari Simpang Susun Besuki menuju ke Simpang Susun Situbondo. Nah, di sini adalah Simpang Susun Situbondo, terkoneksi dengan Jalan Raya Situbondo Banyuwangi. Ya, tetap menelusuri ataupun terkoneksi dengan jalan nasional ya, yang sudah existing sejak lama. Kita telusuri kembali ke arah timur. Kita telusuri kembali. Simpang Susun berikutnya adalah Simpang Susun Asem Bagus. Simpang Susun Asem Bagus. Nah, disinilah koneksinya. Ini adalah Simpang Susun Asem Bagus, Simpang Susun ke-5 dari ruas tol Probolinggo Banyuwangi.
Kita tetap menelusuri lagi kembali ke arah timur. Ke arah timur kita akan telusuri kembali. Tetap ya menelusuri Jalan Raya Pantura ya teman-teman. Dan di titik ini ya, ini sudah mulai mengarah ke selatan ya. Karena memang sudah di ujung Jalan Pantura ya, paling ujung timurnya ya di Pulau Jawa, mengarah ke selatan. Dan di sini akan ada simpang susun Bajulmati ya. Tidak jauh dari Pasar Galean ya. Tidak jauh dari Pasar Galean akan ada simpang susun Bajulmati, simpang susun ke-6 ruas tol Probolinggo Banyuwangi. Lanjut lagi kita ke simpang susun terakhir ya. Simpang susun Ketapang. Kita akan telusuri terus mengarah ke selatan ya saat ini ya, mengarah ke selatan Pulau Jawa dan terkoneksi dengan Jalan Gatot Subroto di sini ya, teman-teman. Simpang susun Ketapang. Ketika nanti keluar belok kiri, baru teman-teman bisa masuk ke pelabuhan Ketapang untuk bisa nyebrang ke Pulau Bali. Dan di sini nampaknya memang akan dibangun junction ya kalau dari perencanaan di peta ini ya. Nanti akan terkoneksi dengan jalan di sekitar sini mungkin ya. Tapi nanti kita lihat aja perkembangannya, apakah benar akan dibangun junction atau hanya keluar saja langsung ke simpang susun Ketapang, langsung keluar di Jalan Raya Gatot Subroto. Ya inilah trase ataupun jalur pembangunannya ya teman-teman. Rasanya tidak ada perubahan yang signifikan dari jalur pembangunan ini. Nanti bila mana ada perubahan lagi akan coba saya update lagi, atau mungkin ada teman-teman yang tahu ataupun ada update terbaru akan trase atau jalur pembangunannya bisa tulis di kolom komentar ataupun koreksi saya di kolom komentar langsung aja ya. Ya ini adalah trasenya ya. Bisa diperhatikan di sini ada 7 simpang susun dengan total panjang 172,91 km. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kenapa ruas tol Probolinggo Banyuwangi ini terasa progresnya agak melambat ya. Walaupun rasanya kalau saya ingat-ingat sebelum pandemi pun ruas tol ini dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Seingat saya seperti itu, karena memang kontur dari proyek tol Probolinggo Banyuwangi ini kita bisa lihat di sini ada 2 gunung besar. Saat itu ada opsi apakah pembangunannya mengarah ke utara ataupun turun ke bawah ke selatan ya, menelusuri jalur selatan Pulau Jawa ini ya. Tapi sudah diputuskan proyek tolnya akan mengarah ke utara Pulau Jawa, menelusuri Jalan Pantura dan nanti akan turun ke selatan menuju ke Ketapang. Ya jadi itu permasalahan yang saya ingat-ingat, rasanya itu yang paling jadi fokus. Tapi nampaknya sampai saat ini permasalahan tetap menghinggapi di proyek tol Probolinggo Banyuwangi. Ada beberapa ya teman-teman, di sini saya bisa himpun dari data yang bisa saya kumpulkan, itu ada 4 poin permasalahan yang terjadi di proyek tol Probolinggo Banyuwangi. Pertama adalah traffic yang masih sedikit di sekitaran Jalan Pantura dari Gending sampai dengan Ketapang. Nah, ini memang menjadi fokus ataupun menjadi hal yang perlu dibahas karena ini bersangkutan dengan investasi yang nantinya akan diberikan kepada proyek tol ini. Kalau misalkan tidak ada aktivitas ataupun mobilitas mobil yang cukup banyak atau cukup memadai, proyek tol ini dikhawatirkan pastinya akan menjadi sepi ya. Dan pengembalian investasi yang tadinya sudah ditanamkan mungkin bisa jadi lebih lama dan itu bisa merugikan pihak investor ya pastinya. Oleh karena itu nanti dari pihak BPJT pun memberikan solusi, nanti akan ada pengembangan lebih lanjut lagi dan pembangunan akan dilakukan secara bertahap ya, untuk bisa melihat rasio dari traffic di sekitaran jalan nasional ataupun arteri di sekitar tol Probolinggo Banyuwangi ini sendiri. Bagi teman-teman yang tinggal di sekitar Probolinggo, Banyuwangi atau Situbondo, apakah memang jalan di sekitar sana sepi kah? Atau memang tidak terlalu banyak kendaraan yang lalu lalang? Bisa tulis di kolom komentar ya, karena saya pun bukan orang sana, jadi saya tidak mengerti dan tidak tahu pasti bagaimana keadaan traffic di sana. Dan yang kedua adalah masalah kawasan hutan konservasi, yaitu Taman Nasional Baluran. Ya, di sini ada Taman Nasional Baluran ya, di sekitar simpang susun Bajulmati ya. Nah, ini merupakan taman nasional yang memang ditempatkan oleh spesies-spesies binatang yang hampir langka ya, hampir punah ya tepatnya ya, seperti banteng Jawa ya, karena memang itu spesies binatang ataupun hewan yang sudah hampir langka dan ekosistem yang saat ini adalah
Taman Nasional Baluran ini. Dan ada isu kalau untuk bisa menanggulangi ataupun menangani secara khusus dari Taman Nasional Baluran ini yang dilewati oleh ruas tol Probolinggo Banyuwangi, itu mengakibatkan ada kenaikan biaya dalam pembangunan ruas tol Probolinggo Banyuwangi. Namun sampai saat ini masih dalam penelitian dari para ahli bagaimana nantinya hewan-hewan ini yang hampir punah ini bisa mendapatkan akses jalan yang tidak dibatasi oleh proyek tol Probolinggo Banyuwangi ini sendiri. Ini pun sempat terjadi di proyek tol Trans Sumatera ya, Riau Dumai kalau nggak salah. Sempat habitat gajah yang ada di sekitaran proyek tol Dumai Riau itu sendiri hampir terganggu dengan proyek tol Dumai Riau, tapi memang sudah diatasi dengan dibuatkan jalur khusus untuk gajah-gajah tersebut bisa lewat tanpa diganggu oleh proyek tol Riau Dumai tersebut. Ya, rasanya untuk Probolinggo Banyuwangi dengan isu terganggunya habitat hewan yang ada di sekitaran proyek tol tersebut bisa diatasi dengan cara yang sama ya, rasanya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan pengalokasian dana. Apalagi di kala pandemi saat ini mungkin banyak beberapa pengalokasian dana yang memang difokuskan untuk penanggulangan pandemi. Kemudian yang terakhir adalah DED ataupun Design Engineering Detail yang belum final ya. Ya, inilah 4 poin yang masih dalam proses pembahasan ataupun dalam proses penyelesaian agar ruas tol Probolinggo Banyuwangi ini bisa tetap berjalan. Tapi memang dari pihak BPJT pun tetap menjanjikan ruas tol ini tetap berjalan, tetap akan dilakukan konstruksi. Progresnya tetap berjalan, tidak terhenti. Tapi memang prosesnya harus agak sedikit bersabar ya teman-teman, karena persoalan yang ada juga tidak mudah untuk dihadapi ataupun diselesaikan ya. Butuh waktu ya nampaknya dari pihak BPJT sendiri pun. Ya, paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini adalah progres yang saat ini terjadi di proyek tol Probolinggo Banyuwangi. Kita harapkan juga pastinya ruas tol Trans Jawa ini bisa tersambung segera ya. Ya, kita harapkan seperti itu, tapi biar bagaimanapun keadaan ataupun persoalan di lapangan tidak semudah berdasarkan apa yang kita ingin nih ya. Pasti banyak sekali hal-hal teknis yang harus dibereskan ya teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang mungkin memiliki info terbaru ataupun update terbaru dari apa yang saya jelaskan ataupun sharingkan, bisa tulis di kolom komentar agar bisa menjadi informasi buat kita semua. Oke, paling sampai di sini dulu sharing talk kali ini. Ini merupakan gambaran yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Dan bila ada teman-teman yang mungkin menyukai untuk mengikuti perkembangan pembangunan jalan tol di Indonesia, bisa klik subscribe, like, komen, dan share. Dan bisa memberikan informasi kepada yang lain bagi yang belum mengetahui. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.